Selamat malam Bu, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang materi anekdot. Baik Bu, sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Anggota kelompok kami adalah Balkis Azahra, Chelsea Roy, Juan Lewi, saya Julia yang menjelaskan materi anekdot perwakilan dari kelompok 1, Sahira dan Cynthia. Nah, untuk mengetahui tentang materi anekdot, kita harus tahu terlebih dahulu definisi anekdot itu apa. Baik, saya akan jelaskan. Anekdot adalah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan, biasanya mengenai orang penting atau terkenal dan berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Ternyata anekdot itu mempunyai tujuan loh. Yang pertama itu mengungkapkan suatu kebenaran yang lebih umum dari kisah singkat itu sendiri atau melukiskan suatu sifat dengan ringan. Tujuan yang kedua sebagai sarana untuk menyampaikan kritik terhadap sesuatu. Dan tujuan yang ketiga dapat menghibur pembaca. Makna tersirat dalam suatu anekdot dapat berupa pesan, kritik, ataupun nasihat. Ternyata ada cara untuk mengidentifikasi makna tersirat dalam teks anekdot. Yang pertama dengan membaca teks anekdot dengan seksama. Yang kedua menganalisis pesan, kritik, ataupun nasihat dengan menilai tindakan ataupun dialog yang disampaikan tokoh. Dan yang ketiga menyimpulkan makna tersirat berupa pesan, kritik, ataupun nasihat dari cerita. Oke, sekarang kita masuk ke struktur teks anekdot. Struktur teks anekdot terbagi menjadi 5. Yang pertama itu ada abstrak, yaitu bagian pendahuluan atau bagian pembuka teks. Yang kedua orientasi, yaitu awal suatu kejadian atau saat cerita mulai bergulir. Yang ketiga ada krisis, yaitu puncak cerita yang berisi konflik atau masalah yang terjadi pada karakter. Yang keempat ada reaksi, yaitu respon atau reaksi yang dilakukan karakter setelah mengalami krisis. Dan yang terakhir ada koda, yaitu bagian penutup teks yang berisi amanat atau kritik. Dalam menyajikan anekdot ternyata ada 2 cara. Yang pertama dengan narasi, di mana pola penyajian dengan narasi ini lebih mirip dengan cerita pada umumnya. Yang kedua pola penyajian dengan percakapan langsung, di mana percakapan langsung ini lebih mirip dengan naskah drama. Kaidah kebahasaan anekdot terbagi menjadi 7. Yang pertama itu menggunakan kalimat retoris, di mana kalimat yang tidak membutuhkan jawaban. Yang kedua menggunakan konjungsi yang menyatakan hubungan waktu dan hubungan sebab akibat. Yang ketiga menggunakan kata kerja aksi. Yang keempat menggunakan kalimat perintah. Yang kelima menggunakan kalimat seru. Yang keenam menggunakan kalimat sindiran. Dan yang ketujuh menggunakan majas, di mana majas terbagi menjadi 3. Yang pertama ada ironi, sinisme, dan sarkasme. Nah, saya akan memberikan satu contoh teks anekdot dengan judul kursi DPR. Anton, kita main tebak-tebakan yuk. Kursi apa yang membuat orang lupa ingatan? Kursi goyang, karena orang yang duduk di atas kursi goyang akan mengantuk dan tertidur. Dan saat tertidur orang kan lupa. Meski lucu, tapi jawabanmu salah. Jadi kursi apa? Jawabannya adalah kursi DPR. Loh, kok begitu? Jelaslah, coba kamu ingat, sebelum duduk di kursi DPR, banyak caleg yang berjanji macam-macam agar masyarakat memilih mereka. Tetapi setelah merasakan kursi DPR itu, sekejap saja mereka hilang ingatan akan janji-janjinya. Oh iya ya, betul juga. Nah, itulah contoh teks anekdot. Perbedaan anekdot dengan humor jika dari aspek ide cerita, anekdot dari peristiwa nyata sedangkan humor sebuah rekaan atau imajinasi. Jika dari aspek isi, anekdot masalah terkait tokoh publik atau menyangkut orang banyak sedangkan humor masalah kehidupan sehari-hari. Jika aspek fungsi komunikasi, anekdot menyampaikan kritik atau sindiran sedangkan humor hanya untuk menghibur. Jika aspek makna tersirat, anekdot memiliki makna atau pesan tersirat sedangkan humor tidak memiliki makna atau pesan tersirat. Dan jika dengan aspek bentuk, anekdot memiliki struktur sedangkan humor bebas. Oke, sekarang kita menjelaskan tentang menyajikan anekdot melalui komik potongan atau komik strip. Komik potongan atau komik strip merupakan komik yang hanya terdiri dari beberapa panel gambar saja, namun dilihat dari segi isi telah mengungkapkan sebuah gagasan yang utuh. Langkah-langkah membuat komik potongan atau komik strip itu, yang pertama dengan cara tentukanlah cerita yang akan kalian tuangkan dalam komik tersebut. Yang kedua itu ubahlah cerita yang kalian miliki ke dalam naskah komik. Karena panel yang akan kita gunakan terbatas, kalian harus memilih adegan-adegan inti dari cerita tersebut. Yang ketiga, buatlah sketsa gambar. Kalian dapat menggambarnya sendiri atau menggunakan file foto yang gerakannya sesuai dengan naskah yang dibuat. Dan yang terakhir, setelah yakin dengan sketsa yang telah dibuat, kalian dapat mendebalkan dan mewarnai sketsa hingga menjadi komik yang utuh. Dalam menyajikan anekdot, ternyata dapat dilakukan dengan lawakan tunggal atau stand up komedi, yang umumnya di hadapan orang banyak sebagai kritik sosial, namun tetap harus memperhatikan kesantunan berbicara maupun bersikap.
Ada 4 istilah dalam lawakan tunggal. Yang pertama ada setup, merupakan bagian tidak lucu yang berperan sebagai pengantar lelucon yang disampaikan. Yang kedua ada punch atau punchline, merupakan bagian yang mengandung unsur humor dan seharusnya mengundang tawa penonton. Yang ketiga ada beat, sepasang kesatuan setup dan punch yang membahas satu subtema disebut dengan beat. Yang keempat ada rule of three, merupakan sebuah cara untuk mengundang tawa penonton. Rule of three ini digunakan melalui penyampaian 3 hal atau contoh sesuatu. Baik, sekian penjelasan dari kami kelompok 1. Terima kasih.